Semua orang sudah berkumpul, memenuhi panggilan Pak Prabu. Beliau bertanya tentang bagaimana kronologi kejadian. Ayu mengaku tidak tahu. Widya mengatakan ia sedang mengejar Nur yang pergi keluar rumah, namun Nur mengatakan ia hanya pergi ke dapur untuk mencari air minum. Semua penjelasan itu tidak membantu sama sekali. Namun tampak dari raut muka Pak Prabu, ia lebih tertarik bagaimana Widya bisa menari, bila latar belakangnya saja, bahwa ia mengaku tidak pernah belajar menari sebelumnya. Hari itu, Pak Prabu meminta Widya, Ayu dan Wahyu, menemaninya. Nur pergi, ia masih harus mengerjakan proker individualnya. Dengan berbekal motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka masuk ke desa ini, kali ini digunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang. Wahyu dengan Widya, Pak Prabu berboncengan dengan Ayu. Jalur yang mereka tempuh hampir sama dengan jalur yang tempo hari. Anehnya, kali ini Widya merasakan sendiri, untuk sampai ke jalan raya tidak sampai 1 jam, malah tidak sampai 30 menit. Lalu, bagaimana bisa ia merasakan waktu selambat itu pada malam ketika orang-orang desa menjemput? Rumah yang Pak Prabu datangi, rupanya rumah seseorang. Melintasi jalan besar, lalu masuk lagi ke sebuah jalan setapak buatan. Rumahnya bagus, malah bisa dibilang paling bagus dibandingkan rumah orang-orang di desa. Hanya saja, rumah itu berdiri di tengah sisi hutan belantara lain. Berpagar batu bata merah, dengan banyak bambu kuning. Rumah itu terlihat sangat tua, namun masih enak dipandang mata. Di depan rumah, ada orang tua, kakek-kakek, sepuh, berdiri seperti sudah tahu bahwa hari ini akan ada tamu yang berkunjung. Tidak ada yang tahu nama kakek itu, namun Pak Prabu memanggilnya Mbah Buyut. Setelah Pak Prabu selesai menceritakan semuanya, wajah Mbah Buyut tampak biasa saja. Tidak tertarik sama sekali dengan cerita Pak Prabu, yang padahal membuat semua anak-anak masih tidak habis pikir. Sesekali memang Mbah Buyut terlihat menatap Widya, terkesan mencuri pandang. Namun, hanya sekedar mencuri pandang saja, tidak lebih. Dengan suara serak, Mbah Buyut pergi ke dalam rumah. Beliau kembali dengan 5 gelas kopi yang dihidangkan di depan mereka. "Silahkan," kata beliau, matanya memandang Widya. Melihat itu, Widya menolak. Mengatakan dirinya tidak pernah meminum kopi, namun senyuman ganjil Mbah Buyut membuat Widya sungkan. Yang akhirnya berbuntut ia meneguk kopi itu meski hanya 1 tegukan saja. Kopinya manis, ada aroma melati di dalamnya. Yang awalnya Widya hanya mencoba-coba tanpa sadar, gelas kopi itu sudah kosong. Tidak hanya Widya, semua orang ditegur agar mencicipi kopi buatan beliau. Katanya, tidak baik menolak pemberian tuan rumah. Semua akhirnya mencobanya. Berikutnya, Wahyu dan Ayu kaget setengah mati, sampai harus menyemburkan kopi yang ia teguk. Mimik wajahnya bingung, karena rasa kopinya tidak hanya pahit, tapi sangat pahit. Sampai tidak bisa masuk ke tenggorokan. Anehnya, Pak Prabu meneguk kopi itu biasa saja. "Begini," kata Mbah Buyut, beliau menggunakan bahasa Jawa halus sekali. Sampai ucapannya kadang tidak bisa dipahami semua anak. Ada kalimat, penari dan penunggu, namun yang lainnya tidak dapat dicerna. Ia menunjuk Widya tepat di depan wajahnya, mimik wajahnya sangat serius. Pak Prabu mendengarkan dengan seksama, lalu berpamitan pulang. Sebelum mereka pulang, Mbah Buyut memberi kunir tepat di dahi Widya, katanya untuk menjaga Widya saja. Kunjungan itu sama sekali tidak diketahui tujuannya. Selama perjalanan, Pak Prabu bercerita tentang kopi. Kopi yang dihidangkan Mbah Buyut tadi adalah kopi ireng, yang diracik khusus untuk memanggil lelembut, gemit dan sejenisnya. Bukan kopi untuk manusia. Mereka yang belum pernah mencobanya, pasti akan memuntahkannya. Namun, bagi lelembut dan sebangsanya, kopi itu manis sekali. Semua anak memandang Widya.
Namun Pak Prabu segera mengatakan hal lain. "Mohon maaf ya nak, kamu, ada yang mengikuti." Selain mengatakan itu, Pak Prabu juga mengatakan bahwa tidak perlu takut. Karena Widya tidak akan serta-merta diapa-apakan, hanya diikuti saja. Yang lebih penting, Widya tidak boleh dibiarkan sendirian. Harus selalu ada yang menemaninya. Untuk itu, Pak Prabu punya gagasan. Mulai malam ini, mereka akan tinggal dalam satu rumah. Hanya dipisahkan oleh sekat dari bambu anyam. Pak Prabu hanya meminta satu hal, jangan melanggar etika dan norma saja. Pertemuan itu juga diminta untuk tidak diceritakan ke siapapun lagi, bahkan Nur, Anton dan Bima. Tempat tinggal mereka yang baru tepat ada di ujung, cukup besar. Dan bekas rumah keluarga yang merantau. Sekaligus hal ini menjawab pertanyaan kenapa jarang ditemui anak seumuran mereka di desa ini. Rupanya, kebanyakan anak-anak yang sudah akil balik pasti pergi merantau. Di belakang rumah, ada watu item, batu kali, cukup besar. Dengan beberapa pohon pisang, dan dikelilingi daun tuntas. Anton awalnya tidak setuju mereka pindah, karena atmosfer rumahnya yang memang tidak enak dan itu bisa terlihat dari luar. Namun ini, perintah dari Pak Prabu. Setelah kejadian itu, Ayu sedikit menghindari Widya. Widya paham akan hal itu, namun Wahyu sebaliknya. Ia mendekati Widya dan memberi semangat agar tidak mencerna mentah-mentah pesan orang tua itu. Di sini, Wahyu bercerita kejadian yang tidak ia ceritakan di malam kejadian itu. "Wid, temanmu yang cowok itu baik-baik saja kah? Maksudnya mas? Temanmu itu, setiap larut malam keluar entah kemana. Terus biasanya baru balik pagi, apa sedang mengerjakan prokernya tapi kok harus malam?" "Gak ngerti aku mas," jawab Widya. "Terus aku sering dengar anak itu ngomong sendirian di dalam kamar." "Gak mungkin lah mas. Sumpah, terus kadang dia suka tertawa sendirian. Bima itu religius, tidak mungkin dia aneh-aneh mas." "Ya sudah, tanya Anton kalau gak percaya." Malam sebelum kejadian itu, Bima sebenarnya ada di kejadian. Dia cuma lihat kamu dari jendela. "Paham kamu sekarang, gila itu anak." Widya diam lama, memproses kalimat itu. Ia melihat Wahyu pergi dengan raut wajah kesal. Malam semua anak sudah berkumpul. Nur ada di kamar, dia sedang sholat. Widya di ruang tengah sendirian. Sedangkan Ayu, Wahyu dan Anton ngobrol di teras rumah. Bima, ada pertemuan dengan Pak Prabu. Suara kidung terdengar lagi, suaranya dari arah dapur. Untuk mencapai dapur, Widya melewati kamar, di sana Nur sedang bersujud. Semakin lama, suaranya semakin terdengar dengan jelas. Dapur rumah ini hanya ditutup dengan tirai. Saat Widya menyibak tirai, ia melihat Nur sedang meneguk air dari kendi, lengkap dengan mukenanya. Widya mematung, diam, lama sekali. Sampai Nur yang meneguk dari kendi melihatnya. Mata mereka saling memandang satu sama lain. "Kenapa Wid?" tanya Nur. Widya masih diam, Nur pun mendekati Widya. Sontak Widya langsung lari, dan melihat isi kamar. Di dalam kamar tidak ada siapa-siapa. "Ada apa sebenarnya?" tanya Nur yang sekarang di samping Widya. Ia memegang bahu Widya. Dingin, tangan Widya masih gemetaran. Sampai semua anak melihat mereka kemudian mendekatinya. "Kenapa kok rame sekali?" tegur Ayu. "Tidak tahu, anak ini dari tadi ditanya gak jawab-jawab." "Kenapa Wid?" Wahyu mendekat. "Tanganmu kenapa bergetar begini, ada apa Wid?" tanya Anton. "Nur ambilkan air gitu loh, kok malah diam saja," tegur Anton. Nur kembali dengan teko kendi yang tadi, dia memberikannya pada Widya. Dan Widya kemudian meneguknya. Lalu, tiba-tiba Widya diam lagi. Membuat semua orang bingung. Tangan kiri Widya masih memegang teko.
Sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam mulut. Di sana, Widya berusaha mengambil sesuatu. Ada 2-3 helai rambut hitam, panjang, dan itu keluar dari dalam mulut Widya. Semua yang menyaksikannya bergerak mundur. Kaget. Begitu penutup tekonya dibuka, di dalamnya ada segumpal rambut, benar-benar segumpal rambut dengan air di dalamnya. Nur yang melihatnya langsung bereaksi. Tadi aku juga minum dari situ, gak tahu ada begituannya. Widya muntah sejadi-jadinya. Saat keadaan tegang seperti itu, Anton tiba-tiba mengatakan, "Kamu diincar ya Wid," kata mbahku, "kalau tiba-tiba muncul rambut. Itu biasanya kalau tidak disantet ya diincar makhluk halus." Nur kemudian mengatakan, "Wid, apa penari itu masih mengikuti kamu? Soalnya dari kemarin aku belum lihat dia di belakangmu." Berhari-hari setelah pengakuan Nur itu, membuat Widya semakin was-was. Ia jatuh sakit selama 3 hari, dan selama itu juga, Widya hanya terbaring di atas tikar kamar. Nur tidak melanjutkan lagi ceritanya, karena katanya ia sudah salah mengatakannya, seharusnya ia menahan cerita itu. Selama Widya terbaring sakit, ia seringkali ditinggal sendirian di dalam rumah itu. Dan selama tinggal di rumah itu, ada satu kejadian yang tidak akan pernah Widya lupakan. Semua dimulai ketika ia hanya berbaring di atas tikar. Ayu dan Nur berpamitan akan memulai proker mereka. Anak-anak lelaki juga memulai proker mereka masing-masing. Seharusnya tidak ada satupun orang di rumah itu. Namun, siang itu terdengar suara sesuatu yang dipukuli. Hal itu menimbulkan rasa penasaran, suaranya seperti benturan antara lempengan yang keras. Awalnya Widya menghiraukannya. Namun, semakin lama, Widya tidak tahan dan akhirnya memeriksanya. Suara itu terdengar ada di belakang rumah, tepat di samping dapur. Maka Widya pergi ke sana. Saat ia sampai di pintu dapur yang terbuat dari kayu, Widya berhenti. Di sela-sela pintu Widya mengintip. Alangkah bingungnya Widya, melihat di antara pohon pisang. Ada seorang bapak-bapak usianya berkisar antara 50 tahunan. Menggunakan pakaian hitam ala orang yang akan berkebun, ia berdiri di antara pohon pisang. Matanya tampak mengawasi rumah yang menjadi penginapan Widya selama KKN. Lama sekali, bapak itu berdiri mengawasi penginapan Widya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, seperti ingin masuk ke rumah namun, bapak itu ragu-ragu. Ketakutan, tiba-tiba terasa di dalam diri Widya. Kemudian, selang beberapa menit, bapak itu pergi meninggalkan tempat itu. Rasa lega, bapak itu pergi. Widya berniat kembali ke kamar. Di sana ia melihat Anton, baru saja masuk rumah. Mereka berpapasan. Bodohnya, Widya tidak menceritakan hal itu kepada Anton dan anak lain, karena keesokan harinya, peristiwa yang sama itu kembali terulang. Diawali suara keras yang sama, Widya kembali mengintip. Kali ini, bapak itu lebih berani, ia melihat ke sana kemari. Mendekati penginapan dan beberapa kali berusaha mengintip, dari gerak-geriknya, tampaknya bapak itu berniat buruk. Masalahnya, apa yang ingin dia cari di sini? Memikirkan hal itu Widya tiba-tiba seperti baru ingat, ia hanya di rumah ini sendirian seorang wanita, sendirian di dalam rumah dan seorang pria asing mendekati rumah itu, apalagi kalau bukan berniat buruk. Ketika si bapak sudah berdiri di depan pintu dapur, suara itu mengejutkannya. Suara keras itu rupanya dari batu di belakang dapur, keras sekali sampai membuat si bapak lari tunggang langgang. Widya menyaksikannya sendiri, ada yang melempar batu cukup besar tepat di batu kali di belakang rumah. Sehingga si bapak panik dan pergi, Widya pun ikut pergi. Widya melaporkannya pada Pak Prabu, yang ikut kaget mendengarnya. Dicarilah si bapak itu, dan ketemu. Rupanya dia adalah warga desa sana.
Ketika ditanya apa yang dia lakukan di rumah anak-anak KKN, bapak itu mengatakan sesuatu yang entah benar atau tidak bila ia melihat wanita. Wanita yang dilihat si bapak ini mengenakan pakaian seperti dayang, penari, dan ia masuk rumah ini. Namun karena beliau takut disangka melakukan hal-hal tidak baik, ia memeriksanya diam-diam. Tapi, di hari di mana ia lari tunggang langgang, ia melihat sesuatu di dapur rumah. Ia melihat wanita itu di dalam pawon rumah. Ia sedang menari dengan anggun. Sesaat sebelum ia melihat wajahnya, si bapak kaget setengah mati, karena di balik sirat wajah wanita yang disangka terlihat jelita itu, rupanya polos, rata tak ada bentuk. Apa yang diucapkan si bapak memang tidak dapat dipercaya. Namun Pak Prabu tidak punya bukti lebih jauh. Maka Pak Prabu hanya menegur agar tidak melakukan hal itu lagi. Si bapak pun pergi. Namun, Pak Prabu mengatakan hal lain yang membuat Widya bergidik ngeri. Ada yang mencoba memberi pesan sama kamu, Mbak. Siapa, Pak? Kakek-kakek penjaga batu kali itu. Setelah kejadian itu, Widya diminta ke rumah Pak Prabu bila masih sakit. Namun, ada kejadian lagi yang Widya alami. Kali ini melibatkan Nur, dan alasan kenapa rentetan semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Waktu itu siang hari, Widya sedang mengerjakan prokernya yang sudah tertunda beberapa hari. Wahyu mendekati Widya, ia menawarkan kesempatan untuk keluar desa sementara karena harus membeli perlengkapan untuk progres kerjanya yang harus dibeli di kota. Ikut gak? Jauh tidak. 2 jam, aku sudah izin Pak Prabu untuk pinjam motornya. Ya sudah, aku ikut. Wahyu melihat jam di tangannya, pukul 11 lewat, ia harus cepat menyelesaikan urusannya di kota. Karena sesaat sebelum meminta izin, Pak Prabu sudah mewanti-wanti untuk sudah kembali sebelum hari petang. Saat Wahyu menanyakan kenapa harus seperti itu, toh ada jalan setapak yang gampang ditelusuri untuk masuk ke hutan ini. Dengan wajah tidak tertebak, Pak Prabu mengatakan, tidak ada yang pernah tahu apa yang tinggal di dalam hutan nak. Mereka berangkat, menembus jalan setapak. Lalu sampai di jalan raya besar, menyusurinya. Jauh, sangat jauh. Sampai akhirnya mereka tiba di kota B. Di sana mereka berhenti di sebuah pasar. Wahyu dan Widya mulai mencari segala keperluan mereka. Kurang lebih setelah 2 jam mencari ke sana kemari dan setelah mendapatkannya, mereka langsung cepat kembali. Wahyu berhenti di pom bensin. Ia harus mengembalikan motornya dalam keadaan bensin full, etika ketika meminjam barang orang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 4, sudah terlalu sore. Sejenak ia melihat Widya dari jauh, ia berhenti tepat di samping penjual cilok. Ketika Wahyu sampai di sana, ia membeli beberapa cilok untuk Widya dan dirinya sendiri. Saat itulah, si penjual cilok melihatnya seperti ingin menyampaikan sesuatu. Masnya pendatang? Kata orang asing itu. Tidak Pak, saya hanya KKN di sini. Tetap saja, orang luar kan? Tanya si penjual. Mas sama mbaknya KKN di mana? Wahyu menceritakan semuanya, termasuk tempat KKN-nya. Saat itu juga terlihat jelas sekali perubahan wajah si penjual. Berarti sebentar lagi kalian akan lewat hutan itu? Iya Pak. Sudah jam segini, apa tidak besok saja dan sekarang cari penginapan dekat sini? Soalnya sudah jam segini sudah jarang ada yang lewat, kata si bapak. Tidak Pak, saya lanjut saja, kata Wahyu. Gini Mas, bisa saya minta waktunya sebentar? Si penjual cilok tiba-tiba mengatakan hal itu dengan wajah tegang. Boleh Pak, kata Wahyu. Widya yang sedari tadi memilih diam, hanya mendengarkan saja saat penjual cilok itu menceritakan apa yang harus mereka lakukan saat masuk ke hutan itu. Nanti setelah kalian sampai dan masuk ke jalanan hutannya, jalan saja ya terus. Tidak usah berhenti, apalagi mengurusi hal apapun, sampai sini paham ya Mas?
Jangan lupa doanya yang banyak. Yang paling penting, jika kalian dengar suara tanpa wujud tetap lanjut saja. Jika sampai kalian dibikin celaka, lalu kalian masih bisa melanjutkan, lanjutkan saja, jangan pernah berhenti di sana. Perbanyak berdoa, percayakan saja. Widya tidak pernah mendengar ada orang yang sampai bercerita dengan mimik wajah yang tegang, bahkan bibirnya gemetar saat menceritakan. Saya doakan kalian selamat sampai tujuan. Tepat ketika langit sudah kemerahan, mereka melanjutkan perjalanan. Di belakang, Widya mulai merasakan angin dingin, melewatinya begitu saja. Tidak pernah disangka, jalan masuk hutan lebih gelap ketika petang sudah mulai menjelang. Cahaya motor yang dikendarai Wahyu menembus kegelapan malam, kilasan pohon hutan di samping kiri kanan jalan menjadi pemandangan tak terelakkan, hanya suara motor yang mampu menghidupkan sepi senyap di sepanjang jalan, karena benar saja, tak ditemui satupun pengendara lain di sini. Wahyu mencoba mencairkan suasana dengan berandai-andai, bagaimana bila motor mogok atau ban meletus di tengah antara hutan ini sementara belum ditemui satupun pengendara yang lewat. Widya hanya menanggapi dengan kecut, takut bila pengandaian Wahyu terjadi pada mereka, dan benar saja motor mereka ngadat tepat setelah Wahyu mengatakan itu. Widya, diam 1000 bahasa. Hal kurang pintar dari manusia sejak dulu kala adalah, memikirkan sesuatu yang buruk di kondisi yang buruk yang bahkan tidak seharusnya mereka lakukan manakala doa bisa saja dikabulkan sewaktu-waktu. Kamu jalan saja dulu, biar aku bisa tetap memantau kamu. Kata Wahyu, sudah tidak tahan berapa kali mendengar kata, goblok, keluar dari mulut Widya. Entah berapa lama mereka berjalan, dan masih belum ditemui satupun pengendara yang dimintai pertolongan. Wahyu masih melihat Widya, berjalan sendirian di depan. Tak sekalipun wajahnya menengok Wahyu seolah Wahyu sudah melakukan kesalahan paling fatal, yang pernah Wahyu buat. Sampai, langkah kakinya berhenti. Widya, menghentikan langkah kakinya. Wahyu yang melihat itu, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Pasti. Kalau sampai kamu kesurupan, benar-benar keterlaluan kamu. Apa gak bisa lihat kondisiku dari tadi sudah capek dorong motor dari tadi? Widya melihat Wahyu, mata mereka saling memandang satu sama lain. Yuk, dengar tidak? Ada suara hajatan. Bukan mau mengatakan Widya sinting. Tapi, Wahyu juga mendengarnya, dan suara itu tidak jauh dari tempat mereka. Wid, ingat tidak kata penjual cilok? Jangan berhenti walau ada apapun, kita lanjut saja. Seperti kata Wahyu, Widya pun melanjutkan perjalanan. Semakin mereka berjalan, semakin keras suara itu. Dan semakin lama, diiringi suara tertawa dari orang-orang yang sedang melangsungkan hajatan. Sampai, dilihatnya, terdapat janur kuning melengkung, di sana Widya melihatnya. Sebuah pesta, tepat di sebuah tanah lapang samping jalan raya. Seperti sebuah area perkampungan. Di sana, lengkap dengan orang-orangnya, juga panggung tempat musik didendangkan. Wahyu dan Widya, terdiam cukup lama. Seperti termenung memastikan bahwa yang mereka lihat adalah manusia. Tidak ada angin. Tidak ada hujan, Wahyu dan Widya tercekat saat ada orang tua bungkuk bertanya tiba-tiba tepat di samping mereka. Ada apa nak? Suaranya halus sekali. Sangat halus, motornya mogok? Wahyu dan Widya hanya mengangguk, pasrah. Si orang tua memanggil anak-anak yang lebih muda. Kemudian menuntun sepeda, menepi dari jalan raya. Tidak lupa, si orang tua mempersilahkan Wahyu dan Widya istirahat sebentar, sembari menunggu motornya dibetulkan. Suasananya sangat ramai, semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ada yang bercanda, ada yang mengobrol satu sama lain. Ada yang menikmati alunan gamelan yang ditabuh seirama, lengkap dengan si pengantin yang terlihat jauh dari tempat Wahyu dan Widya duduk.
Widya hanya diam saja, matanya fokus pada panggung. Di depan penabuh gamelan masih ada ruang. Acara apa yang akan mereka adakan dengan ruang seluas itu? Rupanya, pertanyaan Widya segera terjawab. Dari jauh, tiba-tiba tercium aroma melati. Aroma yang familiar bagi Widya. Diikuti serombongan orang, di hadapannya ada seorang penari, ia dituntun naik ke atas panggung. Kemudian, semua orang memandang pada satu titik, tempat penari mulai berlenggak-lenggok di atas panggung. Semua mata seperti terhipnotis melihatnya. Cantik sekali anjing, kata Wahyu. Bingung, apakah hanya perasaan saja? Mata si penari beberapa kali mencuri pandang pada Widya. Ia seperti mengenal penari itu. Tapi, tidak ada yang tahu siapa si penari, sampai si bapak tua kembali, menawarkan makanan pada mereka. Wahyu yang mungkin lapar, melahap habis mulai dari lemper sampai apem di hadapannya. Sembari bercakap-cakap sama si bapak tua, namun Widya lebih suka melihat si penari, ia mampu membuat semua orang tertuju melihatnya, menatapnya dengan tatapan yang menghipnotis. Setelah si penari turun dari panggung, si bapak mengatakan, motor mereka sudah selesai, bisa dinaikin lagi. Benar saja. Motor mereka sudah bisa dipakai lagi. Sebelum pergi, Wahyu dan Widya berpamitan, mereka berterima kasih sudah mau menolong mereka yang kesusahan. Si bapak mengangguk, mengatakan mereka harus hati-hati. Tidak lupa si bapak memberi bingkisan, menunjukkan isinya pada Wahyu dan Widya. Itu adalah jajanan yang dihidangkan tadi, membungkusnya dengan koran. Widya menerimanya. Mengucap terima kasih lagi, lalu mereka lanjut pergi melanjutkan perjalanan mereka. Tidak ada yang seheboh Wahyu, yang terus berbicara tentang cantiknya para si penari. Kisaran usianya mungkin lebih tua dari mereka, namun, cara dia berdandan, bisa menutupi usianya sehingga dari jauh kecantikannya terlihat begitu sulit digambarkan. Widya, lebih tertarik dengan kampung itu. Demi apapun, sewaktu perjalanan, tidak ditemui satu kampung pun, jangankan kampung, warung saja tidak ada sama sekali. Namun, motor Wahyu benar-benar mereka betulkan, dan mereka tulus membantu tanpa meminta apapun. Jadi, apa mungkin, hantu bisa membetulkan motor? Satu yang coba Widya yakini, mungkin, mereka tidak melihat kampung tadi saja. Yang terpenting, di jalan setapak ini desa KKN mereka sudah semakin dekat.